Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di channel Perawat Ngoding. Pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang membuat web aplikasi menggunakan framework Laravel dari PHP. Di mana sebelumnya kita sudah install Laravelnya, kemudian membuat sistem login menggunakan Laravel Jetstream, kemudian kita coba kemarin modifikasi routing dan membuat sebuah halaman web. Yaitu kemarin kita buat adalah halaman home ya teman-teman ya, dimana tampilan halaman home adalah web kosong dengan teks singkat. Nah, hari ini kita akan modifikasi halaman home ini menjadi lebih menarik dan lebih enak dilihat dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Di sini kita akan gunakan yang disediakan oleh Bootstrap, namanya template SB admin 2. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita akan coba buat halaman web kita yang halaman home menjadi seperti ini. Nanti teman-teman bisa download dulu untuk templatenya, namanya SB admin 2, di-download di Start Bootstrap. Silahkan download teman-teman. Oke, nanti teman-teman setelah berhasil download, teman-teman akan lihat file dari templatenya itu berisi beberapa folder dan beberapa file contoh halaman web aplikasi. Nanti teman-teman bisa akses salah satunya. Di sini saya coba buka yang blank page. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini strukturnya di template ini ada di sebelah kiri ini ada sidebar, kemudian di atas ada navbar. Dan di sini ada tulisan blank page, ini adalah konten nanti yang akan kita ubah sesuai dengan halaman webnya. Oke, kita mulai ya teman-temannya. Caranya mudah. Teman-teman nanti buka file home yang kemarin kita buat untuk akses halaman home. Kemudian nanti isinya akan kita ubah seluruhnya dengan template yang sudah kita download. Kita akan buka folder templatenya. Nah, ini kita akan ambil contoh. Di sini saya coba ambil contoh yang blank page ya teman-teman ya. Kita kopikan seluruh kodenya. Ini tinggal copy paste aja. Kita copy seluruh kodenya yang ada di blank page ke dalam file home kita. Kita save, coba kita jalankan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya dari mengcopy template yang sudah ada. Kenapa hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan, teman-teman? Perhatikan di dalam folder templatenya itu ada beberapa folder, teman-teman ya. Nah, ini adalah sebenarnya aset yang nanti akan diakses atau dipanggil oleh template yang teman-teman pakai. Nih, kalau kita lihat struktur templatenya, teman-teman bisa lihat di sini di bagian atas. Ini templatenya memanggil file yang namanya all min.css di dalam folder vendor font awesome free css. Kemudian ada lagi yang memanggil sb admin 2 min.css di dalam folder css. Nah, di mana ini dia memanggilnya? Kalau dia sudah masuk di web aplikasi kita, maka si templatenya ini akan memanggil dari folder new project yang kita buat, project Laravel kita, dan di dalam folder public. Nah, di sini teman-teman, karena di dalamnya belum ada, jadilah dia error seperti ini. Kalau kita inspect elemen, teman-teman bisa lihat errornya di inspect elemen, kemudian console. Nah, ini teman-teman, ada source yang tidak ditemukan dari template yang sudah kita gunakan. Nah, di sini ada localhost 8000/vendor. Berarti folder vendor di dalam web aplikasi kita belum ada. Dan itu adanya di template ini. Nah, teman-teman bisa copy pastekan saja semua folder yang ada di dalam template ke dalam web aplikasi Laravel, teman-teman. Sampai sini kita copy, kemudian taruh di folder public yang punya teman-teman.
Oke, sudah ya teman-teman ya. Coba kita jalankan kembali aplikasi kita refresh. Yap, seperti ini teman-teman hasilnya. Kalau misalnya dia sudah berhasil, maka dia akan tampil sesuai dengan template yang akan kita gunakan. Oke, ini kita close dulu. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu struktur dari template yang kita gunakan ya teman-teman ya. Di sini ada yang kita namakan sebagai sidebar. Kemudian di atasnya ada navbar. Dan di sini, di tengah sini, nanti akan menjadi konten dari halaman web kita. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan modifikasi template yang ada ini sesuai dengan keinginan kita ya. Nanti di sini kan nama usernya masih statis. Nanti kita akan sesuaikan nama usernya dengan user yang login di aplikasi kita. Kemudian di sini ada menu-menu, nanti kita sesuaikan juga sesuai hak akses dari usernya. Nah, sekarang kita akan coba buat templating dari Laravel. Kita akan mulai dengan membuat routing baru. Misalnya di sini contohnya saya akan buat routing about. Nah, kembali lagi teman-teman, seperti yang cara kemarin, kita pertama membuat routing di web aplikasi kita. Kita kopikan saja dari yang home. Ke sini kita ganti dengan about. Oke teman-teman, kita sudah buat routing about. Kemudian kita coba jalankan kembali about-nya, pasti akan masih terjadi error karena kita belum punya view yang namanya about. Kita buat dulu view yang namanya about di views new file, kemudian kita save dengan nama about.blade.php. Oke, seperti ini teman-teman. Kita akan samakan dengan halaman home, tapi isi kontennya kita ubah. Ini halaman about. Oke, kita coba jalankan teman-teman. Yap, berhasil ya teman-teman ya. Kita punya halaman about dan punya halaman home. Nah, selanjutnya kita akan belajar templating. Jadi nanti dari template keseluruhan ini kita akan ubah menjadi bagian-bagian yang bisa diakses menjadi satu kesatuan. Di sini kita punya sidebar, navbar, dan kontennya. Kalau coba teman-teman bayangkan kalau misalnya setiap membuat halaman kita harus copy pastekan keseluruhannya. Misal ketika ada perubahan di salah satu elemennya, misalnya di sidebar ada perubahan nama aplikasi, misalnya di sini di sidebar judulnya. Ketika kita akses halaman home, otomatis berubah nama sidebarnya di sini. Tetapi ketika kita akses halaman about, dia kembali lagi ke awal karena dia terdaftarnya secara terpisah atau file ini secara terpisah mengakses template masing-masing. Nah, di Laravel itu ada namanya templating machine. Jadi nanti kita akan buat bagian demi bagian yang nantinya akan diakses menjadi satu kesatuan. Nanti kita akan buat file-file itu terpisah, kemudian nanti diakses menjadi satu dengan kode Laravel. Kita buat sebuah folder yang namanya template. Ini ya teman-teman ya. Nah, karena kita ada 3 bagian, kita akan buat 3 file. Yang pertama adalah layout utamanya. Kemudian kita buat lagi
sidebar. Kita save dulu. Kemudian satu lagi kita buat yang namanya navbar. Ya, kita sudah punya 3 file, tinggal kita modifikasi. Nah, selanjutnya kita copy pastekan dari halaman home ke dalam file layout. Seperti ini teman-teman. Di halaman home-nya kita cukup hapus semuanya dan ketikkan seperti ini saja. Add extends. Kita akan ambil dari folder template yang nama filenya adalah layout. Ini titik bisa diganti juga dengan slash ya teman-teman ya. Nah, cukup seperti ini saja, teman-teman sudah bisa akses web dari layoutnya. Kita coba ke halaman home. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian coba kita akses lagi ini ke halaman about. Kita hapus semua, kemudian kita gantikan dengan ini, extends template layout. Kita ke halaman about. Nah, secara otomatis yang dari file layoutnya akan diakses juga di halaman about. Jadi dua-duanya sama, home dan about punya satu akses layoutnya. Nah, kemudian kita akan memisahkan sidebar dan navbarnya. Sebelumnya kita perhatikan dulu di elemen sidebar mulainya dari elemen mana, seperti itu ya. Biasanya kalau di templating itu ada komen pemisahnya. Misalnya di sini kita cari sidebar. Nah, di sini teman-teman ada sidebar. Kita bisa pindahkan elemen sidebar ini ke dalam file sidebar. Di file layoutnya kita bisa gantikan dengan add include template sidebar. Oke, kita coba jalankan teman-teman. Yap, tampilannya masih sama, tidak ada perubahan meskipun codingannya kita pindah karena di dalam file layout kita sudah memasukkan file sidebarnya untuk diakses. Sama juga dengan navbar, kita akan cari navbarnya. Di sini teman-teman dari top bar kita pindahkan ke navbar. Di sini sama, include template navbar. Oke, kita coba jalankan. Oke, halaman about aman, kemudian kita ke halaman home. Oke, di sini juga aman ya, teman-teman. Nah, jadi ketika nanti ada perubahan, misalnya di sidebar-nya ada perubahan di judulnya. Kita buat perawat ngoding. Ketika kita akses home, otomatis berubah. Ketika kita ke about, juga berubah. Jadi kita tidak perlu mengubah satu persatu di setiap halamannya. Cukup di layoutingnya saja. Untuk dirubah, maka semuanya akan berubah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, gimana dengan kontennya? Konten isinya di sini, apakah bisa seperti itu juga?
Tentunya bisa, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan halaman webnya yang diakses untuk konten isinya. Caranya seperti ini. Kita buka, ini sidebar ya teman-teman. Di file layout, nah kita harus tahu di mana bagian kontainernya. Kalau ini kita lihat adalah kontainer dari halaman webnya. Nah ini, begin page contentnya. Kita akan ubah di bagian sini. Caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman buat di sini hanya cukup ketikkan add yield content. Ini penamaannya bebas ya teman-teman ya. Mau konten, kemudian mau ditulis isi, silakan. Di sini saya pakai konten. Kemudian teman-teman save. Kemudian kita di halaman home-nya tambahkan section. Add section. Namanya tadi adalah konten. Jangan lupa ditutup dulu. Add and section. Kita ambil contoh di sini. Halo, saya halaman home. Nah, kita coba copy pastekan juga section ini ke dalam about. Ya, sini halaman about. Kita save, kita coba jalankan teman-teman. Kita refresh. Nah, berhasil teman-teman ya. Ketika kita akses halaman about, maka tertulisnya halaman about. Tetapi ketika kita kembali ke halaman home, maka berubah lagi menjadi home. Seperti itu teman-teman untuk templating web design di aplikasi Laravel. Jadi teman-teman tidak perlu banyak mengcoding. Kalau sebelumnya di kode Igniter 3 di setiap halamannya itu dia memanggil $this view bla bla bla, nama filenya apa gitu. Tapi kalau di sini cukup satu codingan, ini templatenya dari head, kemudian ada sidebarnya, navbarnya menjadi satu di sini, kemudian konten isinya seperti apa. Nanti di sini kalau teman-teman mau keluarin footernya juga itu nggak masalah. Jadi nanti ada 4 bagian, navbar, sidebar, footer. Jadi ketika footernya diganti itu bisa secara otomatis semuanya terganti tanpa harus merubah satu persatu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk templating cukup sekian. Nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, bisa ditanya-tanya di kolom komentar, boleh. Nanti saya coba jawab. Kemudian nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang sedikit bahas tentang akses database di website kita. Jadi kalau misalnya di sini kan masih template template dasarnya. Di sini nanti nama usernya akan berubah sesuai nama user loginnya. Kemudian di menunya sesuai dengan hak akses menunya. Kita akan coba buat tabel migrasi juga di database-nya untuk hak akses user dan tabel menunya. Oke, sekian teman-teman untuk templating web aplikasi hari ini. Semoga bermanfaat. Lanjut ke video selanjutnya, nanti teman-teman bisa di-subscribe untuk notifikasi juga agar bisa dapat info-info terbaru dari video channel Perawat Ngoding. Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Salam ngoding, Perawat Ngoding.